Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Mahmudatus Salihah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat. Inilah tim kami. Saya sendiri Mahmudatus Salihah sebagai supervisor, Ibu Siti Zulaika sebagai coach, dan Pak Saiful Fahmi sebagai coachee. Pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zulaika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Uda. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Saya lihat ini ceria sekali. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ya ceria-ceria, tapi adalah rasa galau sedikit ini, Bu. Rasa rasa deg-degan seperti itu mau disupervisi, Bu. Oke, slowly aja, Bu. Ini kan untuk meningkatkan kompetensi kita, biar ilmu kita bertambah, Bu ya. Amin. Yap, siap, Bu. Saya dengar-dengar Ibu sekarang mau melakukan coaching terhadap Pak Saiful Fahmi, benar, Bu? Betul sekali. Baik, Bu. Terkait dengan kegiatan yang akan Ibu laksanakan nanti, apakah Ibu pernah membaca atau sejauh mana kesiapan Ibu tentang rubrik penilaian percakapan coaching ini, Bu? Baik, Bu, mengenai rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya laksanakan ini, saya sudah membacanya, Bu, dari subjek-subjek penilaian tentang prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, kemudian ada proses kreatif, memaksimalkan potensi, kemudian yang tidak kalah penting yang saya baca kemarin itu tentang kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan tidak lupa dalam melakukan coaching juga saya sudah mempelajari atau membaca tentang cara penerapan alur tirta pada percakapan coaching nanti yang akan saya lakukan bersama Pak Fahmi, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Jadi seperti itu, Ibu, pemahaman saya tentang rubrik penilaian yang akan Ibu observasi hari ini. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Mendengar dari apa yang Ibu paparkan tadi, saya rasa Ibu sangat siap. Jadi nggak perlu deg-degan, Ibu. Saya sangat yakin bahwa Ibu mampu. Baik, Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi, yang mana yang ingin spesifik untuk Ibu kembangkan? Baik, Bu. Yang sangat spesifik yang ingin sekali saya kembangkan kompetensi sebagai coach dalam melakukan coaching nanti itu, saya pengen spesifiknya itu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Baik, Ibu, luar biasa. Memang inilah yang banyak menjadi kendala daripada coach, karena sulitnya untuk mencari pertanyaan berbobot yang nanti akan ditanyakan kepada coach sehingga bisa menggali permasalahan apa yang coach rasakan. Nah, selanjutnya Ibu, kompetensi coaching, coaching yang Ibu kembangkan tadi itu sudah sangat bagus. Nah, saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi. Iya, Bu. Kompetensi coaching sebagai coach yang ingin sekali saya diobservasi nanti pada saat melakukan coaching itu sama, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Pada saat nanti saya inginnya mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot ini, ingin sekali saya mengembangkan kompetensi saya di situ
agar saya dapat menggali potensi yang ada pada Koci, bagaimana Koci nanti menemukan kompetensi-kompetensi yang dimiliki agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, saya sudah mendengarkan tadi kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, yaitu eh, Ibu ingin mengembangkan di spesifikasi pertanyaan. Begitu pula yang ingin eh, spesifik yang ingin Ibu observasi nanti, yang saya akan observasi di Ibu adalah pertanyaan berbobotnya begitu. Kemudian kalau bisa saya tanyakan kembali Bu, indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan ini seperti apa Bu? Yang mana sih yang Ibu maksud, yang termasuk kriteria Ibu untuk menjadi indikatornya begitu Bu? Ya, Bu. Jadi tujuan saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, Bu. Mungkin nanti keberhasilannya itu, tujuannya itu mungkin nanti dapat terlihat atau berkembang kompetensi saya terlihat dari saya dapat merangkum pernyataan-pernyataan dari Koci atau hasil dari mendengarkan aktif, kemudian saya dapat menggunakan kata atau mengajukan pertanyaan terbuka kepada Koci, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan pada satu waktu dengan tidak berbondong-bondong mengajukan pertanyaan seperti itu. Mungkin pada saat Koci berbicara juga saya akan berusaha setelah Koci selesai berbicara dengan saya tidak terburu-buru dan memotong pembicaraan Koci. Kemudian tidak lupa lagi mungkin agar kompetensi saya lebih berkembang, saya juga mengharapkan saya dapat menggunakan nada atau suara yang positif yang dapat memberdayakan Koci. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi kalau saya lihat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa Ibu itu super siap kayaknya. Nah, jadi tanpa memperlambat waktu kita agar tidak terlalu panjang juga, Pak, agar tidak terlalu lama Pak Fahmi menunggu juga, saya persilahkan Ibu untuk langsung melakukan coaching bersama Pak Fahmi. Silahkan Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Kegiatan coaching. Baik, selamat pagi Pak Fahmi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Pagi Ibu, Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Apa yang ingin kira-kira Bapak ingin capai dari kegiatan diskusi kita hari ini, kegiatan coaching yang akan kita lakukan hari ini? Kira-kira apa yang tujuan Bapak dari percakapan diskusi kita hari ini? Baik Ibu, jadi sedikit saya cerita ya, ada masalah saya terkait dengan eh, ketika saya mengajar di kelas Ibu. Kadang-kadang saya mengajar itu sudah menyiapkan ini semua media, semua peralatan pembelajaran LKPD-nya sudah saya siapkan, namun kadang-kadang tidak terlaksana gitu. Gara-gara saya terlalu lama memberikan penjelasan kepada anak-anak, sehingga beberapa aktivitas yang sudah saya buat di modul ajar itu seperti praktek itu tidak bisa terlaksana. Nah, itu saya ingin mencari solusinya dengan berdiskusi dan Ibu pada kegiatan kali ini. Seperti itu mungkin Bu tujuannya. Terima kasih. Oh, seperti itu ya, Pak. Eh, Kira-kira kondisi yang terjadi pada aktivitas pembelajaran tersebut yang terjadi di kelas itu kira-kira secara spesifiknya seperti apa Pak kejadiannya? Atau permasalahan-permasalahan tersebut itu muncul kira-kira gambarannya seperti apa Pak? Jadi saya sering sekali merasa memberikan penjelasan terlalu panjang di kelas. Akibatnya anak-anak ini ketika mau melakukan pembelajaran
yang lain, aktivitas yang lain, misalnya praktik atau apa itu, waktunya sudah habis, Ibu. Karena banyak terbuang di kegiatan penjelasan yang saya berikan itu. Seperti itu mungkin, Bu, kondisinya. Baik, Pak. Dari penjelasan atau kondisi yang Bapak ceritakan tersebut dapat saya simpulkan, Pak ya, berarti Bapak seringkali memberikan penjelasan yang terlalu panjang di kelas yang mengakibatkan banyak aktivitas yang direncanakan oleh Bapak itu jadi tidak sempat dilakukan karena waktunya keburu habis begitu, Pak ya? Ya, pasti seperti itu, Ibu. Jadi kadang-kadang saya ingin memastikan anak-anak ini benar-benar paham pada suatu konsep, maklum di IPA itu kan banyak hitung-hitungannya. Nah, kalau anak belum bisa, saya kasih tambahan lagi. Kemudian kalau belum bisa, saya ulang lagi penjelasannya. Itu yang membuatnya menjadi lama penjelasan yang saya berikan, sehingga aktivitas yang lainnya itu tidak bisa terlaksana. Padahal aktivitas lain itu juga penting, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Saya paham, Pak, dari penjelasan Bapak. Apakah Bapak tahu apa yang membuat penjelasan tersebut menjadi panjang seperti itu, Pak? Jadi itu sih kalau di IPA kan terutama yang hitung-hitungan ada rumus-rumusnya. Biasanya anak-anak itu kalau diberikan penjelasan satu kali atau dua kali, kadang-kadang mereka belum paham atau kalau contohnya itu belum terlalu banyak atau bagaimana nah, anak-anak itu perlu penjelasan yang diulang lagi sehingga dia bisa merasa paham dengan rumus-rumusannya itu seperti itu. Biasanya seperti itu sih yang membuat dia menjadi panjang. Saya mengerti, Pak. Baik, berarti Bapak ingin dalam penjelasan yang menjadi panjang tersebut karena ingin memastikan siswa benar-benar paham, jadi Bapak banyak memberikan contoh tambahan dan mengulang penjelasan. Lalu bagaimana perasaan Bapak ketika waktu itu habis dan aktivitas belum sempat terlaksana? Ya, tentu saya merasa kecewa sih. Saya merasa anak-anak ini belum mendapatkan haknya ya. Ya tadi aktivitas-aktivitas pelajaran itu gara-gara saya kurang optimal dalam melakukan pembelajaran gitu. Sehingga anak-anak ini juga kan seharusnya berpendidikan itu pembelajaran itu berpusat pada murid, tapi karena eh, penjelasan yang saya berikan terlalu panjang itu akibatnya kegiatan yang seharusnya dirancang buat siswa itu tidak bisa berjalan. Seperti itu sih, Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, apa yang terpikir oleh Bapak untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Ya, coba saya pikir-pikir mungkin pertama ya tentu saya harus bisa membatasi penjelasan saya ya. Minimal lah itu atau maksimal itu 10 menit saja gitu. Karena fokusnya anak-anak itu cukup segitu gitu. Nah, setelah selesai 10 menit itu nanti bisa langsung anak-anak itu saya berikan kesempatan untuk melakukan praktikum atau kalau memang ada LKPD yang harus diisi, kegiatan yang harus dilakukan, anak-anak itu bisa melakukan kegiatan itu. Kemudian untuk mengecek pemahaman terhadap penjelasan yang saya berikan di awal itu, mungkin saya bisa memberikan tanya jawab singkat saja gitu kepada anak-anak gitu. Seperti itu mungkin Bu. Baik. Mungkin selain itu ada lagi, Pak, yang bisa dilakukan? Eh, Mungkin juga nanti bisa saya atur pengingat ya. Jadi ketika saya memberikan penjelasan itu saya bawa stopwatch. Di HP itu saya nyalakan stopwatch untuk melihat sudah berapa lama saya memberikan penjelasan gitu supaya bisa terpantau juga sehingga tidak lewat gitu sebagai pengingat saja seperti itu. Baik, itu ide yang sangat bagus menurut saya, Pak. Membatasi waktu penjelasan dan melakukan tanya jawab singkat bisa membantu Bapak tetap fokus dan dapat melanjutkan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang sudah direncanakan. Apakah Bapak butuh dukungan dalam melaksanakan rencana tersebut? Tentu ya dukungan sangat saya butuhkan sekali ya terutama rekan-rekan guru yang lain mungkin nanti saya bisa meminta bantuan rekan guru yang lain untuk melakukan observasi pada pembelajaran saya supaya melihat apakah apa yang saya lakukan itu tidak hanya dari subjektif saya pribadi gitu, tapi juga ada pembanding dari pendapat rekan sejawat ya, sehingga nanti mungkin saya bisa menghubungi salah satu guru untuk melakukan observasi di kelas saya untuk melihat
modul ajar atau perencanaan yang sudah saya lakukan itu sudah berjalan atau belum dengan sesuai dengan rencana itu. Baik, Pak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, Bapak membutuhkan dukungan dari rekan sejawat ya untuk mengobservasi Bapak agar Bapak bisa tahu apa yang sudah berjalan sesuai rencana, jadi Bapak bisa merefleksikan seperti itu. Kira-kira selain dukungan dari rekan guru, apakah ada dukungan lainnya entah berupa sarana atau prasarana dalam melakukan rencana itu, Pak? Eh, Ya mungkin jam di kelas mungkin belum diganti baterainya, jadi kadang-kadang saya lupa waktu gitu. Kalau nggak melihat HP, kalau melihat HP kadang-kadang anak-anak juga merasa kita, nanti mikirnya kita nggak fokus ngajar gitu. Jadi mungkin nanti saya bisa minta bantuan ke Wakasek Sarpras untuk memasang jam di kelas supaya ada pengingat waktu juga buat saya gitu sebagai selain tadi stopwatch yang sudah saya mau atur itu. Seperti itu, Bu. Baik, Pak, langkah yang sangat tepat menurut saya. Karena selain Bapak melakukan rencana aksinya itu tidak hanya sampai di rencana aksi saja, tapi Bapak dapat melakukan itu dengan berbagai dukungan-dukungan agar pelaksanaan rencana aksi Bapak nanti berjalan dengan baik, dan sangat tepat sekali Bapak menggunakan jam sebagai pengingat Bapak dalam mengelola waktu dengan lebih baik di kelas. Saya sudah sangat tepat sekali menurut saya, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya akan coba mulai ini lebih cepat ya. Mungkin minggu depan di pembelajaran berikutnya saya coba hubungi rekan guru yang lain nanti. Kemudian minggu depan sudah bisa saya praktekkan pada modul ajar yang setelah saya buat kemarin. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Pak. Semoga rencana Bapak ini ke depan berjalan dengan lancar dan sukses. Saya senang bisa membantu Bapak memfasilitasi dalam, meskipun cuman kita melakukan kegiatan berdiskusi atau percakapan seperti ini, tapi saya senang bisa membantu Bapak. Terima kasih, Bu. Ini juga sudah luar biasa sekali saya dibantu di memikirkan masalah saya ini ya. Mungkin saya izin pamit dulu, Ibu. Mungkin ada kegiatan lain dengan Ibu supervisor. Baik, Assalamualaikum. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi. Baik, Ibu Zulaika, luar biasa sekali proses coachingnya dengan Pak Saiful Fahmi tadi itu sangat menarik dan sangat luar biasa. Nah, terkait dengan itu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu saat berforma tadi dalam kompetensi yang Ibu tetapkan tadi? Ya, Bu. Terima kasih sudah melakukan supervisi dengan mengobservasi saya pada saat coaching tadi bersama Pak Fahmi. Terima kasih banyak, Bu. Tadi dari kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan, saya sebagai coach terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi sudah saya melaksanakannya. Dengan tadi saya berusaha untuk memberikan pertanyaan terbuka kepada Pak Fahmi tentang apa permasalahan yang dihadapi, dari saya mengidentifikasi apa bentuk masalah yang sedang dihadapi, kemudian saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan apa tindakan-tindakan atau solusi yang akan diambil atau rencana perbaikan ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Fahmi. Selain itu, saya juga sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan rencana atau target indikator saya tadi itu. Saya berusaha untuk tidak mengajukan pertanyaan secara berbondong-bondong, yaitu pada satu waktu saya mengajukan satu pertanyaan terbuka agar Pak Fahmi itu dapat menggali kompetensi-kompetensi yang dimilikinya, kemudian
saya mengajukan pertanyaan tidak terburu-buru, saya berusaha untuk mendengarkan atau menyimpulkan dari pernyataan pertanyaan Pak Fahmi yang nanti kemudian dapat saya gunakan sebagai pemantik untuk menggali kepada pertanyaan berikutnya. Meskipun tadi pada saat kegiatan coaching berlangsung ada sedikit miss dari saya atau ada sedikit tidak sabar, antusiasnya saya itu tadi mungkin ada tadi sedikit pada saat Pak Fahmi hampir belum selesai, saya sudah mengajukan pertanyaan lagi. Mungkin tadi ada di satu poin pertanyaan yang saya merasa saya masih kurang di situ, Bu. Jadi ya seperti itu kegiatan coaching yang sudah saya lakukan. Baik, Bu, luar biasa sekali. Dari apa yang saya amati tadi, pada saat Ibu melakukan kepada Pak Fahmi, kita tadi itu kita sudah menentukan indikator yang akan kita capai. Menurut Ibu, indikator itu yang kita tetapkan tadi sebelum sudah sampai atau sudah Ibu? Ya, maaf Bagaimana? Bu, bisa diulang pertanyaannya Bu, yang Baik, di akhir. saya Saya kurang ulang jelas. ya. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coach terhadap Pak Fahmi, itu sudah sangat bagus sekali. Tapi kaitannya dengan apa yang kita indikator awal kita sebelum Ibu melakukan coaching tadi itu kan Ibu ingin apa ya? Ibu ingin menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi, gitu kan? Nah, terkait indikator tadi itu, apakah Ibu merasa sudah terpenuhi saat coaching tadi atau melampaui batas? Alhamdulillah Bu, menurut saya kompetensi sesuai dengan tujuan saya di awal tadi. Saya ingin mengembangkan potensi saya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah menurut saya kompetensi itu sudah saya kembangkan. Akan tetapi meskipun sudah saya kembangkan kompetensi tersebut dalam percakapan coaching tadi serta melakukan apa namanya mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan percakapan alur tirta, namun sampai dengan saat ini saya belum begitu puas dengan kemampuan yang saya miliki. Ke depan saya juga ingin lebih memperbaiki seperti itu, Bu. Baik Ibu, ke depannya kan ingin diperbaiki lagi ya. Rencana tindakan ke depan lebih lanjutnya agar memperbaiki hal itu apa saja kira-kira? Mungkin ke depan ingin memperbaiki itu pada kompetensi yang sama, Bu ya. Saya lebih ingin terampil lagi dalam menggali pertanyaan berbobot, di mana saya sepenuhnya akan belajar lagi tentang trik-trik mengajukan pertanyaan terbuka yang pertanyaan satu dapat menghasilkan jawaban yang dapat menggali dengan luas kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh coach dalam menemukan masalah yang solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu. Baik Ibu, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi selama proses Ibu melakukan coaching? Baik Bu, dengan senang hati saya juga sudah penasaran dengan hasil observasinya Ibu. Baiklah Ibu, ini bukan ingin menggurui, tetapi kita hanya sekedar saling mengevaluasi Ibu ya. Nah, jadi terkait dengan hasil supervisi saya tadi, apa yang Ibu lakukan tadi kepada Pak Fahmi, tentang apa ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sangat luar biasa. Itu pertanyaan-pertanyaan tadi bisa memancing Pak Fahmi untuk lebih dalam lagi memberi tahu Ibu apa yang sedang Pak Fahmi alami.
Dan yang luar biasanya, Ibu tidak meminta Pak Fahmi Ibu tidak memberikan saran langsung kepada Pak Fahmi, melainkan Ibu menanyakan solusi apa yang akan dilakukan kepada Pak Fahminya secara langsung, begitu Bu. Kemudian saya juga bisa melihat bahwa alur Tirta di sini sangat berjalan sesuai dengan alurnya Bu. Mulai dari step ke step itu sangat berjalan sesuai. Yang selanjutnya mungkin di sini jadi catatan kecil bagi Ibu bahwa selain menggali pertanyaan berbobot itu Bu, Ibu harus lebih mendengarkan, lebih aktif lagi, menjadi pendengar yang lebih aktif agar Ibu nanti bisa menggali lagi potensi atau apa sih yang menjadi pokok permasalahan sehingga kita bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Baik Ibu, terakhir saya ingin menanyakan Ibu sebagai penutupnya ini, dalam proses yang kita lakukan dari awal tadi, apa yang Ibu dapat dari proses tersebut? Mulai dari awal Ibu berbicara, awal dari dengan saya, kemudian coaching, kemudian uh, sampai ke tahap sekarang ini. Apa yang Ibu bisa dapatkan, simpulkan? Dari kegiatan awal tadi yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini, pada kegiatan supervisi hari ini, yang pertama dari tadi kegiatan prasupervisi dengan Ibu, kemudian pada saat kegiatan supervisi atau kegiatan coachingnya bersama Pak Fahmi, kemudian sampai dengan saat ini yaitu kegiatan pasca supervisinya itu, yang saya dapat simpulkan dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu, saya dapat dapat merefleksikan apa yang menjadi kompetensi yang sudah berkembang pada diri saya, kemudian apa yang masih perlu untuk saya perbaiki ke depannya. Seperti itu, Bu. Jadi saya tahu ada tolak ukur dari kemampuan saya dalam melakukan coaching bersama coachi, kemudian saya juga dapat secara terbuka mengungkapkan kompetensi apa yang ingin saya ungkapkan kepada Ibu sebagai supervisor. Jadi seperti itu Ibu, saya dapat merefleksikan kemampuan atau kompetensi yang saya miliki, seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, senang sekali rasanya hari ini saya bisa berbagi dengan Ibu, mungkin Ibu berbagi juga pengalamannya dengan saya, begitu juga dengan Pak Fahmi tadi yang luar biasa, menjadi coach dengan segala permasalahannya, kemudian bercerita ke Ibu dan Ibu memberikan solusi. Itulah harapan yang kita ingin dapatkan melalui proses coaching ini. Semangat terus Ibu. Sekian mungkin hari ini pertemuan kita. Lain kali saya harap kita bisa bertemu, bertukar ide, ilmu, dan lain sebagainya pada kesempatan yang lain. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya sudah melakukan observasi supervisi terhadap saya. Saya juga dengan sangat senang sekali telah melakukan kegiatan supervisi dan coaching ini dengan Ibu dan Pak Fahmi sebagai coachi. Semoga saya juga sangat senang sekali, tidak sabar. Semoga ke depan akan ada pertemuan-pertemuan supervisi akademik seperti ini lagi yang akan kita lakukan. Semangat, Bu. Oke, kita sama-sama semangat, Bu. Terima kasih buat kesempatannya. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia.